Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa. Berjumpa lagi bersama Ibu Yusparinasari. Saat ini Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ella Hilir. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar kan hari ini? Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang teks legenda. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester genap. Adapun kompetensi dari materi hari ini adalah 3.15, yaitu mengidentifikasi informasi tentang legenda daerah setempat yang dibaca ataupun didengar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui membaca teks legenda Batu Umbung dan Sungai Tetak Kelincin, murid dapat menentukan ciri dan struktur teks legenda dengan benar. Dan yang kedua, melalui membaca teks legenda Batu Umbung dan Sungai Tetak Kelincin, murid dapat menentukan jenis teks legenda dengan tepat. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Anak ibu tersayang, coba kamu amati gambar apa yang ada di samping ibu. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar di samping adalah gambar sebuah bukit batu. Apakah kalian pernah melihat bukit ini sebelumnya? Pasti kalian sudah sangat familiar, bukan? Ada yang tahu apa nama bukit ini ya? Ya, benar sekali. Bukit ini bernama Bukit Inau yang terletak di Desa Jabai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan cerita warga setempat, konon katanya bukit ini adalah jelmaan dari seorang pemuda yang gagah yang terkena kutukan karena berhasil memenangkan pertarungan memperebutkan gadis cantik bernama Putri Inau. Loh, mengapa bisa dikutuk? Penasaran dengan ceritanya? Ternyata cerita semacam ini disebut dengan cerita legenda. Lantas, bagaimana sih ciri, unsur, dan jenis teks legenda? Yuk kita pelajari bersama-sama. Teks legenda adalah prosa naratif yang dianggap pernah terjadi oleh si pencerita dan pendengarnya. Legenda ini biasanya berhubungan dengan asal mula benda atau tempat. Tokoh utama dalam legenda adalah manusia yang memiliki kekuatan luar biasa. Sampai di sini, paham kan? Yuk kita lanjut ke ciri-ciri teks legenda berikutnya. Adapun ciri-ciri teks legenda yang pertama, ceritanya dianggap benar-benar terjadi. 2. Tokohnya adalah manusia. 3. Bersifat keduniawian, artinya kejadian tempat peristiwa ini di dunia. 4. Bersifat berpindah-pindah sehingga ceritanya dapat dikenal di berbagai daerah yang berbeda. Dan yang kelima adalah bersifat siklus, artinya sekelompok cerita yang berkisah pada satu tokoh atau kejadian tertentu, misalnya cerita rakyat dari Kecamatan Ella Hilir. Berlanjut kita ke unsur-unsur teks legenda. Apa saja sih yang membangun unsur-unsur teks legenda tersebut? Yuk simak penjelasan ibu berikut ini. Unsur teks legenda yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan dasar sebuah cerita. Contoh tema misalnya kejujuran, kepahlawanan, kekeluargaan, percintaan, ataupun persahabatan. Unsur yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang menjalankan peristiwa dalam legenda yang memiliki sifat, sikap, tingkah laku, atau watak tertentu.
Oke, berlanjut ke unsur legenda yang ketiga, yaitu alur. Alur adalah urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur ini menghasilkan cerita legenda yang utuh. Dan lanjut ke yang keempat adalah latar. Latar berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita legenda. Latar tempat misalnya kota, di desa, atau di perbukitan. Latar waktu misalnya siang, malam, atau sore. Sedangkan latar suasana misalnya menyenangkan, menakutkan, menegangkan, ataupun mencekam, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Ya, amanat biasanya berisi pesan atau hikmah setelah pembaca membaca ceritanya. Berlanjut kita pada jenis-jenis legenda. Jenis legenda ada 4. Yang pertama, 1. Legenda keagamaan. Legenda ini biasanya tokohnya adalah orang-orang suci yang berhubungan dengan suatu agama tertentu. 2. Legenda alam gaib. Biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi yang dialami oleh seseorang. Fungsinya untuk meneguhkan kebenaran tahayul sehingga banyak orang yang mempercayainya. Yang ketiga adalah legenda perseorangan, yaitu cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Contoh cerita legenda yang berasal dari Ella Hilir adalah Batu Pagar Gimbang yang tokohnya adalah seorang pemuda yang bernama Gimbang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah legenda asal mula suatu tempat, yaitu berkaitan dengan cerita yang berhubungan dengan asal mula suatu tempat beserta nama tempatnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian, ciri, unsur, dan jenis legenda. Semoga penjelasan Ibu bisa disimak dengan baik ya. Nah, supaya kalian lebih memahami unsur, jenis, ciri-ciri, mari kita simak video cerita legenda yang berjudul Bukit Inau dan Bukit Belah Kepala. Setelah tayangan penjelasan video Ibu berikut ini. Ceritanya seru loh. Setelah itu jawab kuis interaktifnya ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.